Selamat pagi teman-teman, saya Peter Amsal Siombing dari kelas 11 MIPA 4 ingin mempresentasikan tentang Perang Banjar melawan kolonial Belanda. Perang Banjar memiliki nama lain Perang Kalimantan Selatan atau Perang Banjar Barito karena letaknya di Kesultanan Banjar. Dimulai ketika Belanda monopoli perdagangan Kesultanan Banjar dan menginginkan kekuasaan atas urusan kerajaan sehingga situasi berubah menjadi kalut. Sebenarnya sudah terjadi beberapa peperangan kecil dan bentrokan senjata karena kontrak perdagangan lada yang ditandatangani bersama dengan Kesultanan Banjar. Pada Desember 1816, Belanda mendatangani kontrak baru dengan Sultan yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda atas Kesultanan Banjar. Beberapa penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain: 1. Rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan merajalelanya Belanda dalam menguasai perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. 2. Terlalu ikut campurnya pihak Belanda terhadap urusan kesultanan. 3. Belanda ingin menguasai daerah Kalimantan Selatan karena di daerah tersebut ditemukan pertambangan batu bara. Yang keempat, Belanda merencanakan menghapus jabatan sultan di Kesultanan Banjar. Yang kelima, Belanda tidak menyetujui Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Banjar. Yang keenam, setelah mencopot jabatan sultan dari Tamjidullah, Belanda kemudian membubarkan Kesultanan Banjar. Perlawanan Banjar terhadap Belanda dimulai saat Belanda mengangkat Sultan Tamjid sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Padahal yang seharusnya naik tahta adalah Pangeran Hidayat. Sultan Tamjid tidak suka oleh rakyat karena terlalu memihak Belanda. Pangeran Antasari berusaha untuk membela hak Pangeran Hidayat dengan bersekutu dengan para kepala daerah hulu sungai, Martapura, Barito, Pleihari, Kahayan, Kapuas, dan lainnya. Usaha Pangeran Antasari untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda juga didukung oleh rakyat Banjar. Pada mulanya gerakan ini berdiri sendiri-sendiri, baru kemudian dipersatukan oleh Pangeran Antasari. Pada tanggal 28 April 1859 pecahlah Perang Banjar. Pangeran Antasari dibantu Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Haji Buyasin, Tumenggung, Antaludin, dan Pangeran Amrullah menyerang tambang batubara milik Belanda dan benteng Pengaron. Kemudian muncul beberapa pertempuran di tempat lain seperti pertempuran benteng Tabanio di Agustus 1859, pertempuran benteng Gunung Lawak pada September 1859, pertempuran Mungu Tayur pada Desember 1859, dan pertempuran Amawang pada Maret 1860. Tumenggung Surapati sukses merusak kapal Onrus di Sungai Barito. Karena keterbatasan persenjataan, Pangeran Hidayatullah menyerah ke Belanda pada tahun 1861 dan dibuang ke daerah Cianjur. Meski Pangeran Hidayatullah telah tiada, Pangeran Antasari terus berjuang melawan penjajah. Untuk memperkuat pertahanan, Pangeran Antasari mendirikan 7 unit benteng di Teweh. Semasa hidup pedoman Pangeran Antasari adalah haram menyerah. Namun perjuangan terus dilanjutkan oleh Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905. Anak Pangeran Antasari, Muhammad Seman, gugur pada 24 Januari 1905. Setelah perang berakhir, Kesultanan Banjar runtuh. Akibat kemenangan Belanda, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan untuk menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapuskan pemerintahan bawahan dari kerajaan tersebut sehingga tidak ada penerus kerajaan. Belanda menerapkan aturan-aturan baru bernama Residenti Zuider en Ooster Afdeling van Borneo. Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran terjadi, pengambilan sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara yang dilakukan langsung oleh pemerintah Belanda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, terima kasih.